Ya, silakan Miss. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Eee, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu, yang terhormat Ibu Maisuri MPD selaku, Kapoprodi PBI UIN Raden Intan Lampung. Yang terhormat para pembicara kita hari ini yaitu Ibu Laili Amin Fajariah MPD dan juga Bapak Budiawan SSMU. Dan saya juga ingin menyapa yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada sesi ke-6 hari ini, kita agak berbeda nih dari sesi-sesi yang sebelumnya. Kalau sesi sebelumnya kita berbicara mengenai how to get a scholarship, tapi hari ini kita punya tema berbeda yaitu sharing teaching foreigners experience. Tapi sebelum masuk ke inti acara, mari kita dengarkan dulu motivation remark yang akan disampaikan oleh Ibu Maisuri MPD yang sekaligus akan membuka acara kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Maisuri, dipersilakan. Ya, thank you Miss Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you so much for all audience. Yeah, firstly, I would like to say thank you for the two speakers for today's agenda. Firstly, to Mr. Budiawan SS M Home, ya, yang merupakan salah seorang dosen PBI, ya, staf pengajar PBI UIN Raden Intan Lampung, yang saat ini beliau meraih atau sedang menjalani program pengajar BIPA Kemendikbud di Uzbekistan. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Laili Amin Fajariah MPD. Ini kalau di listnya ada beberapa, salah satunya ya saya sebut juga sebagai private teacher. Dua poin ini sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu sharing teaching foreigners experience. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Anggi, Miss Anggi, moderator tadi, untuk pertemuan yang hari ini agak berbeda dengan tema tentang teaching foreigners experience. Dan beliau berdua memang sudah berpengalaman dan tentunya ini merupakan kesempatan bagi audiens yang ada saat ini untuk bisa banyak belajar, mengetahui pengetahuan tentang apa sih BIPA atau bagaimana proses dan pengalaman-pengalaman dari beliau berdua dalam menjalankan program ini. Dan ini merupakan peluang yang sangat potensial bagi para mahasiswa maupun juga dosen-dosen PBI khususnya, ya. Terima kasih kami ucapkan atas nama keluarga besar PBI UIN Raden Intan Lampung atas kesempatan, keuangan waktu, ilmu, pengalaman yang akan di-share oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Pastinya akan banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari pertemuan hari ini. Untuk itu, mari gunakan kesempatan ini untuk bisa menggali, bertanya, ataupun sharing tentang tema yang akan kita share pada hari ini. Mudah-mudahan kesempatan yang lain juga nanti kita bisa bertemu atau bersilaturahmi tidak hanya melalui virtual, kita bisa bersilaturahmi secara langsung pada kesempatan lainnya. Terima kasih juga untuk para peserta, baik dari mahasiswa, alumni, kemudian para dosen, dan juga kalau saya lihat tadi ada beberapa yang hadir dari jauh. Ya, salam kenal dari kita semua, dari PBI UIN Raden Intan Lampung. Baik, selamat ngobrol-ngobrol, dan again terima kasih Mr. Budi dan Miss Laili. Demikian saya kembalikan waktu kepada moderator Ibu Merliani Anggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbicara tentang BIPA, jadi kita panggilnya Ibu Bapak ya, karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi foto saja, Miss Sisti. Miss Sisti, mohon untuk dipandu untuk sesi fotonya. Bapak Ibu bisa membuka kamera untuk didokumentasikan. Boleh, nggak apa-apa, nama saja. Bila ingin didokumentasikan wajahnya, bisa di-open aja kameranya, dibuka kameranya. Tidak apa-apa. Sudah, Miss Sisti? Sudah? Miss Sisti terputus kah? Oke. Ini ada 3 kali slide, jadi saya akan bilang senyumnya sampai 3 kali ya. Senyum pertama, senyum kedua, seperti itu ya. Oke, senyum. Oke. Sekarang, Mr. Satria tidak muncul? Bu Melinda? Bu Melinda katanya nama saja tadi di chat. Oke. Senyum yang kedua, senyum. Oke. Senyum yang ketiga ini sepertinya tidak ada yang membuka kamera. Baik, selesai, Miss Anggi. Oke, baik. Terima kasih, Miss Sisti. Tadi udah disinggung ya sebelumnya, kita akan berbicara mengenai DIPA dengan kedua narasumber kita yang sudah kompeten dan profesional. Pasti banyak yang masih bingung nih, apa sih DIPA itu? DIPA itu singkatan atau apa ya? Terus bagaimana sih cara mengikuti program DIPA tersebut? Lalu kita langsung saja tanya kepada narasumber kita. Sebelumnya, jika ingin ada sesuatu yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini, kalian bisa kalian bisa menuliskan komentar atau chat kalian di dalam fitur chat di Zoom ya. Oke. Nanti akan kita sampaikan dan kita akan tanyakan kepada kedua narasumber kita di sesi tanya jawab setelah presentasi mereka. Untuk yang pertama, narasumber pertama yaitu Ibu Laili Amin Fajariyah MPD. Sebelumnya kita tahu Ibu Laili ini sudah disinggung di sisi sebelumnya ya, adalah Bu Pres ya, guru berprestasi. Tapi hari ini Bu Laili juga ingin membahas mengenai bagaimana sih menjadi penggiat DIPA tersebut. Selain Bu Laili selain penggiat DIPA, Bu Laili juga mempunyai beberapa prestasi, yaitu beliau adalah penerima beasiswa LPDP. Kemudian beliau adalah penerima Satya Lancana Pendidikan Republik Indonesia tahun 2019. Yang ketiga, beliau adalah merupakan peserta dari program Excellent Primary Teachers Short Course at Leiden University di tahun 2019 dan mendapatkan Gold Medal National English Teachers Olympiad di tahun 2018. Dan juga beliau ini terdaftar sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Tanggang Gunung Kidul, Yogyakarta. Jauh dari Yogyakarta, ingin menyampaikan pengalamannya kepada kita ini hari ini. Ibu Laili, bisa disampaikan waktunya, bisa disampaikan materinya sekarang. Terima kasih. Terima kasih, Miss Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebentar. Tadi sudah dikenalkan sama Miss Anggi dan juga Miss Mei. Terima kasih kesempatannya untuk UIN Lampung, Kaden Intan Lampung ya. Sebenarnya ini saya tuh mau sharing tapi malu nih. Muncul tidak ya? Muncul slide saya? Muncul, Miss. Muncul. Oke.
Oke, sebentar. Oh, sebentar ada gangguan teknis. Jadi ini sambil nginem ya, jadi disambi-sambi mohon maaf. Baik, perkenalkan tadi walaupun sudah dikenalkan, ini sukanya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Laili Amin Fajaria, saya biasa dipanggil Laili atau Miss Laili. Baru di-tweet. Waktu hari Jumat itu gagal. Iya? Oh, ada ini ya, ada noise beberapa. Kok kayak gitu? Wes, ya sayang dia yang. Is it okay? Ya. Dan meskipun hari ini sebenarnya topiknya tentang BIPA gitu ya, Miss Anggi ya, tetapi karena saya itu aslinya itu pengajar dari gunung, jadi saya mau sharing dulu itu tentang my teaching experience in the mountainous area in Gunung Kidul, which is also called as the second floor of Jogja gitu ya. Jogja lantai 2. So my presentation, the title will be From the Mountain to Across the Ocean. Ini, maaf Miss Anggi, kita harus pakai bahasa apa ya? Bisa pakai bahasa Indonesia aja mungkin, Miss. Oh, oke, siap. Senyamannya saja, Miss. Iya. Ya, senyamannya aja ya. Karena saya, nanti kalau keluar Jawanya kalau ya. Kalau bahasa Jawa ya. Ini hadiah, Bu. Nggak bisa. Oke, jadi tadi sudah disampaikan juga saat ini saya sedang belajar lagi di Universitas Negeri Yogyakarta dan saya ngajar di SMP 5 Panggang, Gunung Kidul. Ini sekitar kalau dari kota Jogjanya mungkin 35-an kilometer ya. Nah, saya juga BIPA teacher, tetapi belum berpengalaman Bapak Budi siapa tadi? Pak Budi ya. Nah, and then my point for presentation today is from the mountain. Jadi nanti pertama saya akan cerita tentang kisah menjadi guru di desa gitu ya. And then also to across the ocean here from 2014 to present. Itu tentang pengalaman BIPA-nya atau saya sering nyebutnya kalau dalam bahasa Jawa campur-campur itu BIPA. Oke. Yang pertama, kisah from the mountain, that is my journey as an English teacher at SMP 5 Panggang Gunung Kidul. Nah, jadi ini sekolah saya. Sekolah saya itu sekolah yang kecil. Kami hanya punya kelas 3 kelas 7, 8, dan 9. Nah, saya waktu itu tahun 2010 itu kebetulan CPNS 2009 dan 2010 ditempatkan di SMP 5 Panggang Gunung Kidul yang merupakan sekolah baru punya 2 kelas dan satu kelasnya ada yang siswanya kelas 7 itu 23 kalau nggak salah, kelas 8-nya hanya 9 orang saja. Jadi sekolah yang baru, sama sekali baru. Kemudian saya yang dari S1 itu masih dengan gaya-gaya idealismenya diterjunkan di sekolah yang baru, beberapa anak ke sekolah juga masih nyeker. Nyeker is barefoot gitu ya, jadi tidak pakai sepatu. Kemudian di sana jangankan ada perpustakaan, buku aja belum ada waktu itu. Jadi saya mengajar tanpa buku buku pegangan gitu ya. Nah, itu tetapi disitulah letak tantangannya sehingga ilmu waktu semester berapa ya? 6, materials development, itu benar-benar kepakai di sekolah ini. Nah, kemudian karena mengajar di sekolah kecil itu seolah-olah guru itu paling pinter sendiri gitu ya. It seems that I'm the most intelligent person in that my class gitu kan. Jadi saya merasa kalau ibarat bahasa peribahasanya itu bagai katak dalam tempurung gitu kan, merasa sudah paling wow. Nah, jadi kayaknya ini kalau diteruskan malah menjadi bodoh gitu kan. Makanya saya terus bergabung dengan MGMP Bahasa Inggris Gunung Kidul di tahun 2011. So I started active in MGMP meetings. Jadi bertemu dengan Bapak Ibu guru bahasa Inggris lain yang lebih senior. Kemudian dari situ juga saya
mendapatkan informasi terkait beasiswa S2. Jadi saya baru 2 tahun, kemudian ada waktu itu beasiswa P2TK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan baru bukaan yang pertama. Jadi not many people know the information. Makanya segitu daftar ya keterima saja gitu ya, keberuntungannya di situ. So in 2012 saya tugas belajar, jadi saya tidak ngajar, saya kuliah lagi di UNY, Linguistik Terapan, and konsentrasinya pendidikan bahasa Inggris. Dan di situ waktu S2 itu barulah terbuka untuk ikut some conferences such as TEFLIN and then ICCP UNY, UAD TEFL, and etc. Dan juga di tahun berikutnya bersama dengan Miss Isti, dulu Miss Isti sedang S2 di UPI, kami ikutan conferences the Second World Extensive Reading Congress di Yonsei University. Nah ini this is the first time saya go abroad gitu ya. Baru pertama kalinya pergi ke luar negeri, Miss Istinya waktu itu sudah sampai sana duluan. Nah saya dengan bahasa ala kadarnya itu akhirnya sampai juga di Korea gitu ya. Kemudian ini menjadi apa ya, titik balik, menjadi semangat untuk terus ikut conference. Soalnya conference itu ternyata selain mencari ilmu juga bisa jalan-jalan gitu ya. Jadi tiket kalau abstraknya keterima itu menjadi tiket jalan-jalan dan juga tiket cari ilmu. Itu sukanya kalau conference. Di tahun yang sama saya juga dimasukkan dalam JETA. JETA is Yogyakarta English Teachers Association. Jadi ini asosiasi guru bahasa Inggris Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi tidak hanya guru saja, ada dosen, ada pengawas, ada kepala sekolah dari bahasa Inggris yang bergabung dalam forum ini. And then, nah ini 2014, hasil dari diajak Miss Isti ke Korea, saya akhirnya 2014 ended my master degree and my jomblo status. This left one is my husband, and I decide ending my jomblo status and then ended my master degree. Saya kembali mengajar, kembali ke habitat gitu ya, kembali ke habitat di SMP 5 Panggang. Nah, alhamdulillah dari hasil conference itu jadi punya ide-ide untuk diterapkan di kelas. Nah, saya membuat waktu itu mengembangkan develop digital story untuk mengajar listening anak kelas 8. Nah, alhamdulillah iseng-iseng berhadiah saya kirimkan ke lomba kreativitas guru nasional, waktu itu mendapatkan juara 2. So this is the right one, itu picture ketika anak-anak anak-anak melakukan aktivitas di kelas. Kemudian the center one itu ketika saya mendapat juara 2 LKG, ketemu dengan Mas Menteri kala itu, Mas Anies ya. And then there is 2014. Nah, di tahun yang sama saya juga mulai dengan aktivitas BIPA, tetapi belum saya ceritakan di sesi ini, di sesi yang kedua. And in 2015, ini suara anak saya berisik, maaf ya. 2015, I started to be an oma pekerja. Oma is ibu gitu ya, ibu bekerja. Jadi ya ngajar, ya di rumah punya anak. Ini anak saya di usia 10 bulan waktu itu kami pulang kampung. And then next one, di tahun 2016, karena alhamdulillah dari hasil suka jalan-jalan di conference itu ide-ide untuk melakukan best practice dan penelitian di kelas itu membawa saya menjadi juara 3 guru berprestasi di Gunung Kidul, masih di tingkat kabupaten ya. Kemudian forum ilmiah guru di kabupaten, di provinsi, dan juga ini pojok kiri itu juara 1 best practice guru DIY dan Jateng yang diselenggarakan waktu Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta 2016. Dan 2017 ini masih
hobi conference-nya belum hilang, so I join Asia Travel Conference yang untungnya waktu itu ada diselenggarakan di Jogja, dan ini ketemu dengan, ini siapa yang tidak kenal dengan Simbah ini, Simbah. Oke, and then selain itu di tahun yang sama saya juga ikut masuk finalis Lomba Inovasi Pembelajaran Nasional di Bali. And in the same year, saya masuk Microsoft Innovative Educator Expert. 2018, ini saya ikut Olimpiade Guru Nasional mewakili Gunung Kidul, kemudian dari Gunung Kidul naik ke provinsi, jadi saya mewakili DIY. Kemudian di nasional di Lombok waktu itu, I got the first winner and got the gold medal. Nah dari sini ini adalah ibaratnya kemenangannya itu efeknya banyak gitu ya. Jadi dari juara OGN ini tidak mendapatkan appreciation dari bupati, kemudian dari anugerah prestasi dari gubernur, and dilanjutkan dari pemerintah juga dikasih hadiah jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan short course ke Leiden, dan berlanjut lagi di akhir tahun 2019 kami diseleksi oleh tim kepresidenan dan juga beberapa dulu ada BIN, kejaksaan dan sebagainya, dan akhirnya alhamdulillah lolos mendapatkan Satya Lancana Pendidikan 2019. Meskipun gagal ketemu Jokowi karena pada waktu itu yang menyerahkan adalah Mas Menteri yang sekarang, Mas Nadiem. Nah karena sudah mau ngapain ya, kayaknya kok pengen upgrade lagi, maka saya di tahun yang sama juga memulai menjadi doktoral mama, menjadi simbok-simbok sekolah gitu. Nah jadi ini saya menyebutnya tahun 2020 itu Semedi Time. Tapi itu sebelum corona, saya menyebutnya Semedi Time. Dan ternyata sekarang sebenarnya semedi ya. Semedi itu saya di rumah saja. Nah, mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu semua juga di rumah saja. Dan aktivitas segalanya itu hanya di rumah gitu ya. Di rumah bisa sambil belajar, sharing, and also kalau saya menjadi inem dan neni sekaligus. Oke, ini teaching experience sebagai English teacher. Nah, sekarang my journey as in teaching foreigners. Kalau saya kebetulan teaching foreigners-nya hanya Korean, saya waktu 2019 teaching di Belanda, tetapi karena di anak-anak kan tidak boleh didokumentasikan gitu ya. Jadi saya tidak bisa menyampaikan di sini. Waktu itu saya hanya ngajar cultural ngajarkan jublak suweng, dan anak-anaknya senang sekali waktu itu di Dedukdal School, tetapi tidak bisa mempublikasikannya di sini. Oke, saya memulai ngajar BIPA dan ngajar foreigners di tahun 2014. Waktu itu ada ini namanya siswa pertama saya ada Park Hawon dan Park Yewon. Mereka anak SD waktu itu, Dan saya ngajarnya masih campur-campur. I teach math, English, and also bahasa Indonesia. Dan luckily sekarang mereka sudah SMA dan SMP. Sekarang tapi harus kembali ke negaranya. Dan di tahun 2014 itu, saya juga taught some Koreans through masih face-to-face learning ya. Jadi kalau ngajar mereka datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia, maka saya ngajarnya kadang di dalam kelas, kadang mereka misalkan mempraktikkan transaksi jual beli. Nah itu saya ajak ke pasar Beringharjo, saya ajak ke pasar Dembangan, dan juga kadang ikut jalan-jalan ke acara-acara kami gitu ya. Nah tetapi pada 2019 itu sudah mulai online. Nah, sekarang 2020 malah kebanyakan online karena corona ini, jadi kami saya mengajarnya via Skype. Nah, rata-rata mereka yang datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia itu purpose-nya itu mereka want to take a task for tourist guide. Jadi mereka ingin menjadi tourist guide.
kan di Korea itu kalau Tourist Guide ada spesialisasi bahasa apa, nah mereka yang ambil yang spesialisasi bahasa Indonesia. Kalau enggak itu, some of them learn bahasa Indonesia to get a job at Korean company in Indonesia. Jadi kan banyak perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia, nah mereka ingin bekerja di company itu, atau mereka sudah bekerja di company itu tetapi merasa bahasa Indonesianya kurang untuk berbicara dengan karyawannya, maka mereka mengambil course bahasa Indonesia. Nah, kalau materialsnya sendiri, kalau ngajar Korean itu dari macam-macam, ada yang tentang grammarnya, jadi mereka sangat suka forms to conversation, ada juga yang mau fokusnya on conversation. Kalau face-to-face learning, usually I conduct in the classroom and also outdoor activity, like as mentioned before, di Beringharjo, Dembangan Market, dan bahkan saya ajak mereka sekalian jalan-jalan bergabung dengan teman-teman Indonesia. Misalkan saya ajak ke pernikahan, atau ini mereka saya ajak gabung dengan tim, dengan keluarga besar SMP 5 Panggang, sekolah saya, rafting bersama waktu itu. Kemudian ketika Idul Adha, saya ajak ke rumah bapak saya, dan mereka senang sekali karena moto-moto proses penyembelihan. Kemudian tetangga-tetangga saya juga senang, ada orang Korea, jadi mereka malah ngajak foto dan sebagainya. Oke. Nah, kalau dari pengamatan saya selama ini, mereka itu detail like learning the form. Jadi kadang saya kalau ditanya tentang form, tentang struktur bahasa itu, kadang saya juga harus belajar dulu. Karena kita kan kadang sudah menggunakannya tanpa kita menyadari rule itu. Okay, that is the practice. And there is the practice of online learning. Kalau yang sekarang online learning-nya, nah ini ada yang beginner. Jadi yang beginner ini, Bapak ini masih dari awal itu benar-benar zero bahasa Indonesia. Jadi saya ngajari dari A, apel, B, bakso misalkan ya. Dari situ sampai kemudian mengajar yang tidak, bukan, dan sebagainya. Lalu sekarang sudah bulan ketiganya, jadi dia intensif setiap minggu 4 kali. Sekarang sudah percakapan yang tentang hobi, memperkenalkan diri. Nah, kalau yang intermediate ini mbaknya sudah pernah di Indonesia sekitar 3 bulan. Jadi mereka, mbak ini sudah tahu basicnya bahasa Indonesia, jadi tinggal maunya saya mau tentang percakapan. Jadi ini tentang ada misalkan giving instruction, kemudian memberikan pendapat. Nah, yang terakhir, yang sisi kanan ini sudah advance, dia SD, SMP, SMA di Indonesia, karena orang tuanya di Indonesia, tetapi harus kembali ke Korea. Jadi sudah 8 tahun tidak di Indonesia. Jadi bahasanya sudah punya, cuman karena lama tidak digunakan, perlu pancingan-pancingan semacam topik yang sedang akan dibicarakan, seperti itu. Ini online learning semua. Jadi ternyata sebagai guru bahasa Inggris pun peluang untuk menjadi pengajar BIPA itu menurut saya sangat luas sekali. Justru kita juga dengan menjadi pengajar BIPA itu menjadi yang frankly speaking, saya dulu tidak suka belajar bahasa Indonesia. Nilai bahasa Indonesia saya selalu lebih rendah dari bahasa Inggris. Tapi karena BIPA ini menjadi sadar untuk mencintai bahasa Indonesia. And there are some challenges in teaching BIPA for Koreans especially. Few of them can speak English. Nah, ini yang yang PR bagi saya. Jadi I learn a very few Korean. Kadang itu tidak cukup untuk bisa ngajar dengan lancar. Jadi akhirnya Google Translate is the answer. And pronunciation matters. Nah, jadi pronunciation-nya kan mereka misalkan yang paling sulit itu sama kalau huruf mati. Misalkan murid saya ini mengatakan memperkenalkan diri. Saya ingin memperkenalkan diri. Dia berkatanya memperkenalkan terus. Jadi harus drilling pronunciations-nya. Kemudian
yang ini grammar juga, karena misalkan buku saya, mereka kan necek, jadi dibalik, jadi harus di apa? Harus diopeni juga grammarnya gitu ya, bahasa Jawanya. Dan yang kadang bikin membuat saya harus bangun pagi, ini adalah time gap-nya. Karena online di Korea selisih 2 jam, and in Indonesia waktu ini Mr. ini dia maunya kelasnya jam 7.30 Korean time. Nah, kalau di Indonesia kan jam 5.30. Jadi alhamdulillah saya jadinya habis subuh langsung siap-siap untuk ngajar. Jam ke-0 itu jam 5:30 gitu ya, karena time difference-nya. Nah, yang terakhir ini kesalahan saya, mereka itu disiplin sekali. Jadi pernah saya itu lupa gitu kan, 5 menit itu sudah kena diberondong dengan texting gitu ya. Ini jadi ada kelas tidak bla 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 bla. Karena saya terlambat 5 menit, saya terus saya harus ngajar. Nah, ini. Kemudian ini the challenges, tetapi overall mengajar BIPA itu sangat menyenangkan. Kita belajar berbagai macam hal gitu ya. Jadi memang merasakan mengajar di anak-anak Indonesia, kemudian mengajar BIPA itu warna-warni sekali. Baik, saya kira cukup sekian. Nah, kalau misalkan ada yang ingin kontak saya, this is my YouTube, Laili English, and this is my Instagram, Laili Amin Fajariah, and my Facebook, Laili Amin Fajariah. Thank you very much. Terima kasih, Miss Anggi. Iya, terima kasih Ibu Laili. Oke, tadi kita dapat pelajaran kalau seorang lulusan pendidikan bahasa Inggris pun tidak hanya bisa mengajar bahasa Inggris saja, tapi kita juga bisa mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Tadi Ibu Laili sudah membagikan pengalamannya mengenai how to teach BIPA online. Sekarang kita ke pembicara berikutnya, yaitu Pak Budiawan. Pak Budiawan adalah salah satu pengajar BIPA. Beliau mengikuti program PPSDK yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Uzbekistan, ya Pak. Pak Budi, are you here? Oke. Pak Budiawan juga adalah salah satu pengajar di PBI Winril. Mungkin beberapa mahasiswa di sini kenal dengan Pak Budiawan sebelumnya. Pak Budiawan, sekarang masih di Uzbekistan, Pak? Masih. Belum bisa pulang. Oh, belum bisa pulang. Jadi gimana? Jadi Pak Budiawan akan berbagi kisahnya mengenai how to teach BIPA di Uzbekistan yang notabene tidak bisa bukan bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya, dan pasti menemukan masalah-masalah yang lumayan sulit ya Pak untuk mengajar bahasa Indonesia kepada penutur asing. Silakan Bapak. Baik, sebentar, saya share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Laili dan Bapak Ibu dosen sekalian, serta mahasiswa yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Dari Uzbekistan, sekarang di sini di sini lebih lambat 2 jam. Jadi bisa dikatakan saya lebih dibanding Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa saya telah mengajar di Uzbekistan itu sejak September tahun lalu. Dan harusnya saya sudah pulang tanggal 30 Juni kemarin. Tetapi karena di sini lockdown, karantina, jadi terpaksa dibatalkan karena tidak ada penerbangan. Kemudian
penerbangan dijadwalkan kembali tanggal 18 Juli. Ternyata tidak ada penerbangan juga dan akhirnya dibatalkan. Saya belum tahu ini kapan akan bisa pulang. Seperti itu. Ya, ya karena sehari-hari hanya di asrama saja. Kebetulan asrama saya ada di kampus. Jadi hanya berjalan 5 menit sudah sampai ke kampus. Baik, sekarang saya ingin berbagi, maaf. Halo? Iya, Bapak bisa dibantu? Sebentar. Saya akan share screen dulu ya. Iya. Share screen. Oke, is it working? Iya, Pak. Sudah terlihat, Bapak. Baik, sekali lagi saya ingin perkenalkan diri, nama saya Budiawan. Saya salah satu pengajar di program studi pendidikan bahasa Inggris di UIN Raden Intan Lampung. Dan saat ini saya sedang melaksanakan tugas sebagai pengajar BIPA di Uzbekistan, tepatnya di kota Samarkand. Kali ini saya akan berbicara tentang pengajaran BIPA di Uzbekistan atau di luar negeri ya, secara umum, peluang dan tantangannya. Baik, mungkin ada yang masih bertanya-tanya apa sih BIPA itu? Ya, BIPA itu singkatan di bahasa Indonesia untuk penutur asing. Okay? So the teaching of Indonesian language for foreign speakers, atau kalau dalam bahasa Inggris lebih tepatnya TEFL ya, for foreign learners, seperti itu. Jadi kalau dengan BIPA bahasa Indonesia untuk Indonesia kepada masyarakat luar yang yang berbicara yang ingin belajar bahasa Indonesia. Oke. Apa sih tujuan program pengajaran BIPA? Nah, tujuan program pengajaran BIPA ini adalah untuk pengenalan dan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Yang kedua dalam rangka untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia dan memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia kepada masyarakat luar. Nah, program BIPA ini sendiri dimulai sejak tahun 2015. Berarti sekarang sudah masuk 5 tahun ya. Betul, 2015, 16, 17, 18, 19 ya. Ini sudah masuk sudah berjalan 5 tahun dan sekarang masuk tahun ke-6. Dan program BIPA ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang mengurus langsung sebelumnya adalah PPSDK. Tapi sekarang sudah dilebur menjadi Departemen Pengembangan Bahasa dan Sastra. Nah, mulai dari tahun 2015 sampai 2019 ini, di 22 negara, dan sampai saat ini sudah ada 55.203 pembelajar sampai dengan saat ini. Ini data yang saya ambil dari Badan Bahasa, website Badan Bahasa. Nah, apa sih manfaat menjadi pengajar BIPA? Yang pertama, pengajar BIPA ini setelah resmi dilantik sebagai pengajar BIPA itu akan menjadi duta bahasa negara. Jadi statusnya sebagai duta bahasa negara yang mewakili Indonesia. Jadi ketika kita sudah keluar, kita bukan mewakili
daerah kita lagi, bukan mewakili institusi kita lagi, tetapi mewakili Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk peningkatan diri dan kapasitas. Jadi dengan menjadi bagian dari pengajar BIPA, kita bisa meningkatkan kapasitas kita. Karena sebelum kita menjadi pengajar BIPA, kita akan melalui beberapa tahap dan itu cukup panjang. Pengalaman saya melamar menjadi pengajar BIPA kemarin itu membutuhkan waktu 1 tahun. 1 tahun, sampai mulai dari seleksi sampai dengan pemberangkatan. Dan sebelum berangkatan itu akan dikarantina selama 10 hari untuk di training mulai dari pagi sampai malam. Terutama bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing. Seperti itu. Dan otomatis itu akan meningkatkan kapasitas kita sebagai pengajar. Apalagi kalau sebelumnya kita mengajar bahasa Inggris ya, mengajar bahasa Inggris kemudian berubah menjadi mengajar bahasa Indonesia, meskipun itu bahasa kita sendiri, tetapi itu cukup berbeda dan punya strategi dan metode yang berbeda juga. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah otomatis dengan kita menjadi pengajar BIPA di luar negeri, kita juga akan mengenal masyarakat dan budaya luar, sehingga perspektif kita tentang budaya luar itu akan menjadi lebih luas dan kita juga bisa membandingkan dengan budaya kita dan otomatis kita akan lebih memiliki wawasan bahwa masing-masing budaya dan masyarakat itu punya keunikan sendiri sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa budaya luar itu lebih bagus dari budaya kita, atau sebaliknya, atau kita bisa mengatakan bahwa tidak bisa mengatakan bahwa budaya kita lebih bagus dari budaya luar, karena masing-masing punya ciri khas dan keunikan sendiri. Yang selanjutnya adalah akan menjadi pengalaman berharga. Ini bagi saya menjadi pengalaman sangat berharga, bagaimana mengajar bahasa Indonesia kepada masyarakat luar secara langsung. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, manfaat yang selanjutnya adalah membangun jejaring. Yang pertama, ketika diterima menjadi pengajar BIPA kemarin, kami dikarantina selama 10 hari, dan saya bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan ini menjadi kesempatan bagi saya untuk membangun koneksi, membangun jejaring dengan teman-teman dari luar Lampung maksud saya, sekaligus tempat sharing juga tentang pengalaman mengajar BIPA. Dan yang terakhir adalah yang pasti bonus jalan-jalan, ya. Jadi dengan kita bisa mengajar BIPA di luar negeri, otomatis kita juga punya kesempatan yang luas untuk mengeksplor negara tempat kita mengajar. Tetapi untuk tahun ini saya kebetulan kurang beruntung. Kenapa? Karena saya belum punya kesempatan untuk mengeksplorasi Uzbekistan lebih jauh, karena sudah terlanjur di lockdown. Saya berencana untuk mengeksplor Uzbekistan itu mulai musim semi kemarin, mulai April. Tapi mulai pertengahan Maret, itu semua perbatasan sudah ditutup dan tidak boleh kemana-mana. Jadi ya sedikit kecewa karena belum punya kesempatan. Mudah-mudahan di kemudian hari. Nah, sekarang kita akan bicara tentang tantangan mengajar ya, mengajar BIPA di luar negeri. Yang pertama, saya pribadi merasakan gegar budaya. Walaupun saya sudah pernah tinggal di luar negeri sebelumnya, terutama di Australia, tetapi di sini cukup berbeda. Gegar budaya yang pertama adalah cuaca. Ya, kalau di Uzbekistan sendiri kan ada 4 musim. Jadi cuaca itu
menjadi salah satu tantangan. Musim dingin terkadang harus minus 7 derajat atau sampai 15 derajat dan sebagainya. Ketika musim panas, sekarang sedang musim panas di sini, itu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Itu cukup panas sekali. Gitu. Nah, jadi ini tantangan yang pertama. Yang kedua adalah bahasa. Nah, di Uzbekistan ini karena bekas pecahan Uni Soviet, jadi bahasa yang digunakan secara umum di sini bahasa Rusia, kemudian bahasa Uzbek juga. Dan jarang sekali masyarakat di sini yang bisa berbahasa Inggris. Nah, ini jadi tantangan sendiri. Kadang ketika ke pasar pertama kali itu saya harus menggunakan bahasa tubuh agar bisa berkomunikasi dengan penjualnya. Kemudian makanan ya, makanan terutama. Kalau di sini rata-rata mereka makanannya adalah roti. Sementara kan kalau kita di Indonesia kan makanan beras, makanan nasi maksud saya. Walaupun di sini makan nasi, di sini kalau makan nasi itu hanya siang saja. Selepas itu tidak ada. Meskipun di sini mereka makan nasi juga tetap dibarengi dengan makan roti juga. Dan otomatis di sini tidak ada makanan pedas. Sementara saya pencinta makanan pedas. Jadi otomatis saya harus masak sendiri. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah diplomasi budaya. Jadi menjadi pengajar BIPA itu bukan hanya mengajarkan bahasa Indonesia saja kepada masyarakat luar, tetapi kita juga harus mengajarkan budaya. Karena salah satu konsekuensi dari bilingualisme itu adalah bikulturalisme. Jadi tidak lengkap kita hanya mengajarkan bahasa Indonesia tanpa dibarengi dengan mengenalkan budaya. Misalnya dengan menjalankan festival, for example. Ini salah satu tuntutan karena kita harus melaporkan semua kegiatan kita kepada Kemdikbud. Bagaimana kita mengenalkan budaya kita kepada pembelajar di luar, khususnya di Uzbekistan ini. Budaya itu bisa berbagai macam yang kita perkenalkan. Misalnya kalau bisa tari, kita bisa mengenalkan tari. Atau bisa juga melalui alat musik. Jadi yang sudah saya kenalkan selama ini melalui musik itu angklung misalnya. Kemudian kita juga bisa mengenalkan budaya kuliner. Jadi akan sangat membantu sekali kalau kita bisa mengajar. Kalau kita bisa memasak. Nah, kebetulan karena salah satu hobi saya memasak, ya inilah yang saya perkenalkan dengan pembelajar di sini. Saya kenalkan mereka nasi goreng seperti itu, kemudian soto ayam, perkedel, lontong sayur, dan apapun yang bisa saya masak, rendang dan sebagainya. Nah, dan itu yang menjadi menarik bagi mereka, karena ada sisi lain yang mereka pelajari selain bahasa yang diajarkan kepada mereka. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah beradaptasi dengan cepat. Kita harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan sistem pendidikan yang ada di sini, dengan budaya setempat. Nah, itu yang menjadi tantangan. Sistem pendidikan ini sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Mulai dari sistem penilaian, kemudian jam mengajar, dan sebagainya. Kalau di sini sistem pendidikan di sini, kalau kita kan IPK 1-4 ya, skalanya. Kalau di sini 1-5. Seperti itu. Karena masih, kalau saya lihat masih menggunakan sistem pendidikan Uni Soviet dulu, Rusia. Kemudian jam mengajar. Terkadang tantangannya, jadi ada beberapa juga kelas di sini yang masih menggunakan kapur tulis. Seperti itu. Awalnya saya agak shock gitu ya. Tetapi ya memang itu sistem pendidikan di sini, jadi saya harus bisa beradaptasi dengan itu. Kalau biasanya menggunakan slide, ya kemudian berganti dengan kapur tulis, ya jadi harus kreatif bagaimana bisa menyiasatinya. Dan yang keempat, ya harus kreatif, karena kita mengajarkan bahasa Indonesia kepada pembelajar asing, di mana
bahasa Indonesia ini belum tidak sepopuler bahasa Asia yang lain seperti bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang dan sebagainya. Jadi sebagai pengajar BIPA kita harus kreatif bagaimana agar bahasa Indonesia ini diminati oleh pembelajar di sini. Seperti itu. Apakah itu melalui games misalnya, melalui kuliner, melalui festival dan sebagainya. Nah, itu tantangan-tantangan yang saya hadapi selama mengajar BIPA di Uzbekistan ini. Nah, kita lihat BIPA di Uzbekistan. Saya di sini, saya mengajar di Uzbekistan. Uzbekistan ini, kalau kita lihat petanya ini ada di Asia Tengah, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Uzbekistan ini pernah menjadi bagian dari Uni Soviet selama 75 tahun di sini. Uzbekistan ini dikelilingi seperti negara terkurung, ya. Di antara Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan. Seperti itu. Nah, bahasa yang digunakan di sini bahasa Uzbek dan Rusia, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian saya kebetulan mengajar di Samarkand. Samarkand ini tempatnya. Ibu kota dari Uzbekistan inilah Tashkent. Jadi dari Tashkent ke Samarkand, tempat saya sekarang ini sekitar 400 km. Jadi kalau naik taksi itu sekitar 4 jam. Sekitar 4 jam. Jadi saya ada di provinsi Samarkand, di daerahnya seperti itu. Sementara teman saya dua lagi itu ada di mereka mengajar di Tashkent. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian atau mungkin mahasiswa yang belum terlalu familiar dengan Uzbekistan. Tokoh-tokoh Islam yang ada di Uzbekistan yang paling terkenal adalah Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari. Dan kebetulan makam Imam Al-Bukhari ini ada di Samarkand, sekitar 25 km dari tempat saya tinggal. Kemudian ada Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Naqsabandiyah, kemudian ilmuwan Uzbekistan seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, dan masih banyak ilmuwan yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau saya ditanya di mana sih? Saya akan menjelaskan, tahu Imam Al-Bukhari enggak? Pasti semuanya tahu. Disitulah saya menjelaskan bahwa Imam Al-Bukhari itu lahirnya di Uzbekistan dan makamnya juga ada di Uzbekistan. Dan ini menjadi tempat wisata religi. Sekarang Al-Biruni dan Al-Khawarizmi. Nah, pengajaran BIPA di Uzbekistan saat ini ada di 3 universitas. Yang pertama ada di Tashkent World Languages University, okay? Dan di Tashkent. Jadi rata-rata di sini seperti di sekolah tinggi bahasa asingnya, tempat kami mengajar ini. Jadi mereka harus menguasai 2 bahasa. Ya, mereka harus, ketika mereka belajar bahasa asing di sini mereka harus menguasai minimal 2 bahasa. Bahasa yang pertama mereka bahasa Inggris. Kebetulan di 3 universitas ini bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Nah, kecuali yang kedua di Tashkent State University of Oriental Studies ini menjadi bahasa pertama, bahasa utama sekarang. Dan yang ketiga di Samarkand State Institute of Foreign Language, tempat saya mengajar sekarang ini statusnya sebagai bahasa kedua. Dan di tempat saya mengajar ini itu dimulai dari tahun 2015 dan sekarang memiliki pusat Indonesia. Melobi bagian pihak rektorat maksud saya sebagai bagian dari diplomasi budaya. Insya Allah tahun 2023 di Samarkand State Institute of Foreign Languages ini bahasa Indonesia akan menjadi bahasa pertama dan akan buka program studi bahasa. Di tahun depan, insya Allah akan dikirimkan 2 mahasiswa untuk belajar master pendidikan bahasa Indonesia di Indonesia untuk menjadi tenaga pengajar lokal di sini. Dan pembelajarannya sendiri mahasiswa dan juga umum. Jadi selain mahasiswa di sini ada juga permit agency karena mereka tahu ke depan akan banyak turis dari Indonesia yang akan wisata religi di Indonesia, di Uzbekistan. Maaf. Ya, ini mahasiswa saya. Saya ada 2 grup di sini. Saya akan, ini akan terakhir saja nanti mungkin. Ya, saya akan bercerita sedikit tentang Uzbekistan ini mayoritas Muslim, sekitar 90% masyarakatnya Muslim. Dan di sini mereka sangat menghormati orang yang lebih tua, terutama orang tua mereka.
dan tidak pernah menghormati orang tuanya, mereka pasti akan menuruti apapun yang diminta oleh orang tuanya meskipun itu bertentangan dengan nurani mereka. Contohnya seperti ini. Di sini masih kental sekali dengan yang namanya perjodohan. Jadi hal yang lumrah. Jadi mahasiswa saya sekarang ini 50% itu sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak. Meskipun mereka ada yang masih 20, ada yang masih 22 seperti itu. Dan bahkan beberapa selama saya tinggal di sini itu karena keinginan orang tua mereka. Kemudian ketika bertambah usianya, orang tua akan tinggal bersama anaknya yang paling muda. Dan cara menyambut atau memberi salam kepada wanita Uzbek ada yang jarang sekali saya melihat yang bersalaman, shaking hand seperti itu, tapi akan seperti ini ketika memberikan salam kepada wanita. Makanan utama di sini roti dan minuman khas di sini adalah teh atau choi. Dan cara mereka minum teh itu seperti orang Tiongkok, yaitu dengan mangkok kecil seperti itu. Nah, saya juga ingin share sedikit tentang ketika ke Uzbekistan, ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan di Uzbekistan. Jangan berbicara tentang agama. Meskipun Uzbekistan ini mayoritas Muslim, tetapi atmosfer Uni Soviet dulu itu masih sangat kental di sini. Seperti itu. Jadi jangan pernah berbicara tentang. Jadi ketika saya ingin sholat misalnya atau sholat Jumat, ya saya diam-diam saja, saya nyumput. Gitu. Karena berbicara agama di sini masih hal yang tabu, unik ya. Karena memang seperti itu. Karena sekali kita berbicara tentang itu akan menjadi presiden buruk. Kemudian yang kedua, jangan berbicara tentang politik. Ya, hanya dengan sistem pemerintahan yang ada di sini, sistem pendidikan di sini, ya kita keep aja sendiri. Ya. Karena di sini meskipun kita menganggap atau mereka menganggap bahwa pemerintahan mereka itu tidak baik, mereka tidak akan berbicara tentang itu dan mereka tidak suka kita berbicara tentang politik sekalipun menyinggung hal-hal yang seperti itu. Kemudian jangan menjelek-jelekan budaya setempat, ya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada hal-hal yang menurut budaya kita tidak sesuai, tetapi ya itu budaya mereka dan jangan pernah kita tidak baik atau jelek seperti itu. Kemudian ada yang menarik di sini, jangan bersiul. Bersiul merupakan suatu hal yang tabu di sini, karena bagi mereka bersiul itu seperti mengundang jin bagi mereka. Dan pengalaman yang selanjutnya adalah rotinya itu sangat besar sekali, lebih besar dari mangkok kita, dan itu cukup murah, hanya sekitar 3.000 som atau sekitar 4.000 lah kalau dirupiahkan. Jadi ketika kita makan jangan pernah menaruh roti terbalik, karena bagi mereka itu akan mengundang sial. Jadi unik sekali budaya di sini. Nah, sebentar. Ini saya akan, maaf. Nah, ini foto-foto ketika saya mengadakan festival kebudayaan di kampus di sini, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa menjadi duta bahasa negara atau pengajar BIPA juga, dan itu menjadi daya tarik bagi mereka. Jadi saya di sini menyelenggarakan pagelaran seni budaya bekerja sama dengan KBRI Tashkent, ini foto-fotonya. Dan meskipun demikian, saya menyelenggarakan ini sendiri tanpa bantuan dari yang lain, karena memang saya sendiri yang menjadi tenaga pengajar BIPA di sini. Seperti itu. Dan juga dibantu KBRI dari jauh, karena dari tim dari KBRI itu ke kampus saya itu pada saat hari H saja, dan itu luar biasa persiapan. Ketika itu berhasil menjadi kepuasan sendiri. Nah ini dengan Pak Dubes, kemudian bersama dengan rektor, wakil rektor, dekan bagian hukum internasional, dan mereka sangat support sekali dan sangat respect sekali dengan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Di ruangan saya sekarang, yaitu di Pusat Indonesia bersama mahasiswa. Ini rektornya, Bapak Duta Besar dan Ibu Duta Besar. Oke, kemudian ya ini juga ada pegelaran tarian Uzbek ditampilkan oleh anak Indonesia, dan tarian Indonesia Jaipong ditampilkan oleh orang Uzbek. Dan ini yang menarik juga karena ada yang dibantu oleh pihak kedutaan
waktu itu, mereka bawa dari Tashkent, kita 400 km, karena jadi dimasak di sana, kemudian dibawa ke sini. Waktu itu ada nasi goreng, ada rendang, ada bajigur, dan semua mahasiswa dosen sangat antusias sekali. Dan saya merasa sangat puas sekali karena berlangsung sangat sukses. Ya, ini apa namanya, pembelajaran BIPA yang ada di kelas. Ya. Kemudian, oke, saya akan tampilkan sedikit. Sebentar. Ini mungkin pertanyaan dari teman-teman dan mahasiswa sekalian. Bagaimana sih bergabung menjadi Duta Bahasa Negara atau mengajar BIPA itu? Ada beberapa tahapan seleksi yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah seleksi berkas. Mulai dari pertengahan Februari, seleksi berkas. Yang pertama, salah satu syaratnya adalah S1, minimal S1 bidang bahasa. Kemudian harus menyertakan sertifikat UKBI, ujian kemampuan, istilahnya TOEFL gitu ya, atau IELTS. Jadi kalau kita di bahasa Indonesia itu kita ada ujian tersendiri, yaitu UKBI, ujian kemampuan berbahasa Indonesia. Kemudian harus menyertakan tulis baik TOEFL maupun IELTS. Kemudian harus membuat esai dan pernah berpengalaman mengajar orang asing atau pernah mengajar di lembaga selama minimal 2 tahun. Kemudian ketika akan ada tahapan selanjutnya, yaitu wawancara, kemudian akan ada micro teaching, psikotes, menulis on the spot, dan mungkin akan ada lagi semakin ketat. Terutama yang psikotes. Di angkatan saya itu baru pertama kali diadakan psikotes, sementara di angkatan sebelumnya itu tidak ada psikotes. Nah, psikotes ini sangat penting sekali. Persen keberhasilan tes itu dilihat dari psikotes. Kalau saya dengar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan juga dari yang memberikan kami pelatihan, pihak PPSDK ataupun pihak Kemdikbud itu mencari orang yang siap. Mereka bukan mencari orang yang pintar atau orang yang cerdas, tetapi orang yang siap untuk belajar, siap untuk digembleng. Karena ketika sudah keluar, itu tidak ada yang bisa membantu kita secara langsung. Jadi kita harus independen. Misalnya gegar budaya dan kesulitan-kesulitan lain, kita harus siap beradaptasi dengan itu. Dan itu dilihat dari hasil psikotes kita. Jadi yang mereka lihat adalah orang yang siap, bukan orang yang pintar. Itu yang saya dengar langsung dari panitia pada waktu itu. Kemudian ketika seleksi ini sudah bekalan ini, kalau di pengalaman saya sebelumnya itu sekitar 10 hari, akan digembleng mulai dari pembuatan RPP, kurikulum, kemudian micro teaching, dan sebagainya. Itu selama 10 hari, mulai dari pagi sampai malam. Tidak boleh keluar. Dan selanjutnya baru itu 1 tahun. Bahkan ada yang 2 tahun kalau teman saya. Jadi, kalau pengalaman saya waktu itu sempat berubah-ubah. Saya sebelumnya diplot berubah. Akhirnya mereka promosikan akan dikirim ke Inggris waktu itu, berubah lagi. Kemudian sempat akan dikirimkan ke Australia, ke Canberra katanya, berubah lagi. Dan akhirnya yang itu di Uzbekistan. Seperti itu. Dan kita harus bisa sedia untuk ditempatkan di mana saja. Bahkan di Papua Nugini sekalipun kita harus siap. Karena memang itu sudah ya sudah niat kita dari awal ketika kita diwawancara, ketika kita menulis laporan itu dibuat per hari. Setiap hari itu harus ada yang dilaporkan apa saja kegiatan kita, baik itu yang berkaitan dengan pengajaran maupun non pengajaran. Ya, jadi mahasiswa yang sekarang nanti akan punya kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari Duta Bahasa Negara. Dan teman-teman dosen juga punya kesempatan yang besar juga, apalagi sudah punya pengalaman. Perlu saya garis bawahi, minimal S1 di sini akan lebih bagus kalau S2, akan lebih bagus. Nah, S1 ini ada pengecualian hanya untuk beberapa negara tertentu. Yang saya lihat itu untuk Finland, itu boleh S1. Untuk Australia boleh S1, atau Papua Nugini, India, Kamboja, dan Laos. Itu boleh minimal S1. Sementara negara-negara yang di luar itu tadi, itu harus S2. Dan akan lebih diutamakan ketika kita bisa menguasai bahasa
negara tujuan. Kalau bisa berbahasa Rusia ataupun Tunisia diusahakan akan lebih diprioritaskan kalau bisa berbahasa Arab seperti itu. Dan ada satu lagi yang wajib atau pendidikannya harus S3, yaitu di Mesir. Karena di sana mereka sudah membuka program studi bahasa Indonesia dan di Al-Azhar kalau nggak salah. Ya, di Al-Azhar. Dan itu syaratnya harus minimal S3. Yang perlu sampaikan, maaf agak sedikit lama. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengajar BIPA. Ini bocoran yang baru karena ketua PPSDK-nya baru ganti ini. Dan ini bocoran yang baru saya dapatkan. Yang pertama harus menguasai menggunakan bahasa sesuai dengan konteks, bukan hanya tata bahasa saja. Misalnya bagaimana penggunaan Bapak dan Anda ketika kita mengajar. Itu salah satu contoh kecilnya, seperti itu. Jadi kita harus juga menguasai kemampuan tata bahasa. Kemudian harus menguasai metodologi pengajaran BIPA. Kemudian mampu mengukur belajar berdasarkan levelnya dan memiliki pengetahuan budaya yang cukup. Ya, memiliki pengetahuan budaya yang cukup. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang ingin apply untuk menjadi pengajar BIPA, perluaslah tambah di sini. Misalnya beberapa macam jenis gamelan seperti itu, atau akan lebih bagus kalau kita bisa menunjukkan kemampuan seni kita, baik itu seni tari maupun memainkan alat musik tradisional harus dimiliki oleh seorang pengajar BIPA. Ya, saya ingin menunjukkan beberapa video mahasiswa saya kesan mereka belajar bahasa Indonesia. Maaf, kita tunggu. Nah, ini dia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku mulia, yang ku puja sepanjang masa. Halo, perkenalkan nama saya Bos. Saya kuliah di Institut Negeri Bahasa Asing Samarkand, semester 5 jurusan terjemahan. Saya belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Saya suka belajar bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia tidak sulit, tidak ada pelajaran, dan mungkin nanti saya akan melanjutkan kuliah magister di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Oke. Dari masukin semua tadi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Justin. Saya kuliah di Samarkand bahasa kedua. Level saya A2. Saya suka bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia mudah dipelajari, dan saya sangat suka makanan Indonesia seperti rendang, nasi goreng, bajigur, karena hampir sama dengan makanan Uzbek. Saya ingin ke Indonesia untuk jalan-jalan karena Indonesia punya banyak tempat yang kita. Terima kasih, sampai jumpa di Indonesia. Ya, satu lagi. Halo Zarnigar. Apa kabar? Sedang apa? Oh, melihat diceritakan kesannya belajar bahasa Indonesia. Saya belajar di salah satu sekolah language di Pakistan. Bahasa pertama bahasa Inggris, bahasa kedua bahasa Indonesia. Saya suka belajar bahasa Indonesia karena Indonesia kaya akan budaya dan bahasa. Satu bahasa Indonesia. Saya ingin pergi ke Indonesia untuk jalan-jalan dan kuliah bahasa Indonesia menarik. Ya, itu tadi beberapa kesan pembelajaran. Rata-rata mereka levelnya masih A2, Dan mereka sangat antusias sekali belajar bahasa Indonesia. Mungkin itu saja, Miss Isti, Miss Anggi, yang dapat saya sampaikan yang ingin bertanya. Ya, terima kasih Pak Budi. Itu tadi Pak Budi mengajarnya, kalau boleh tanya-tanya sedikit ya Pak, Pak Budi mengajarnya bahasa Indonesia itu seperti matrikulasi kita kah di UIN atau seperti mata kuliah umum gitu? Kalau di kalau di sini mengajar sekarang. Dia sebagai bahasa kedua. Jadi wajib di sini ya. Jadi di sini karena mereka belajar di Institut Bahasa Asing, selain belajar bahasa Inggris, mereka wajib menguasai bahasa, suka atau tidak suka, ya mereka harus ambil itu. Seperti itu. Nah, tantangannya adalah karena ya kita harus akui bahwa bahasa Indonesia masih
masih belum sepopuler bahasa Korea, bahasa Jepang, dan karena ini sifatnya masih paksaan dari institut, kalau enggak ya mereka akan dikeluarkan atau mereka tidak akan lulus. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana bisa belajar bahwa belajar bahasa Indonesia penting. Apa sih manfaat belajar bahasa Indonesia ini ketika mereka sudah lulus nanti? Nah, salah satu yang saya sampaikan adalah bahwa Indonesia itu mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. 4.000 orang itu berangkat umroh, dan orang Indonesia tidak hanya berangkat umroh saja, tapi melakukan wisata religi yang kalian sekarang mereka ke Dubai, orang Indonesia pasti akan ke Uzbekistan karena kalian punya makam Imam Bukhari seperti itu, dan otomatis kalian akan menjadi pemandu wisata bagi orang Indonesia. Nah, itu yang pentingnya belajar bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi promosi itu sangat urgent sekali untuk membuat mahasiswa itu tertarik belajar bahasa. Malah bahkan lebih terkenal Bali ya Pak daripada Indonesia. Betul, rata-rata mereka nemuin begitu juga Pak. Iya. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Terima kasih Pak Budi dan Mbak Lali atas pemaparannya. Kita mulai dari Ibu Laili, masih tersambung kah? Ya masih. Oh ya. Mantap sekali Pak Budi. Jadi pengen ya Bu, gimana belajar. Kita mulai dari pertanyaan pertama, diajukan dari Ibu Primanda Dewanti. Pertanyaan ini ditujukan untuk Ibu Laili, apakah Ibu memakai buku tertentu? Jika iya, buku apa yang Ibu pakai? Oke, langsung dijawab berarti. Ya, bisa langsung dijawab. Ada yang tidak sopan. Ada tamu baru. Kalau saya kan private course ya, jadi itu tergantung kebutuhan siswanya. Jadi kalau siswanya itu memang butuhnya yang biasanya conversation, itu saya buatkan semacam worksheet sendiri. Tetapi misalkan yang masih dasar itu biasanya saya memakai bukunya Kemendikbud Pak Budi yang ada asa betul itu. Tetapi siswa saya kadang juga saya nggak mau belajar itu gitu. Jadi mereka punya buku dari terbitan Korea sendiri. Judulnya OPI, Oral Proficiency Interview. Saya lupa judulnya apa. Jadi mereka malah, tapi rata-rata saya membuat sendiri untuk yang conversation. Kemudian kalau yang dasar saya kasih buku dari kementerian yang bisa diakses. Nanti Ibu tinggal Google aja. Buku BIPA Kemendikbud itu sudah A1, A2, B1, B2 dan memang bagus kok untuk belajar dari pemula, kemudian level selanjutnya. Begitu Mbak Miss, kasih Mbak. Oke. Halo? Oh ya, halo. Tadi agak terputus. Kalau Pak Budi sendiri itu harus pakai dari Kemendikbud atau dimodifikasi seperti karena kan memang ini programnya PPSDK waktu itu dari Kemendikbud. Jadi memang kami dibekali dengan buku itu.